Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli wa usallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kita bersyukur dan tak henti-hentinya kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat kembali duduk di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Semoga apa yang kita laksanakan dan ketaatan-ketaatan lain yang kita upayakan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan dijadikan sebagai tanda bukti kesyukuran kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan model bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan ini secara baik dan benar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berupaya untuk terus meniti ajarannya hingga akhir masa nanti. Insyaallah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah, yang mana pada perjumpaan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat 98 ya. Hari ini insyaallah kita akan memulai dengan ayat ke-99 dan seterusnya insyaallah sesuai dengan waktu yang ada. Tentu ayat ini masih bercerita nanti sampai dengan ayat 120 kurang lebih, masih tema besarnya adalah tentang orang-orang Yahudi, tentang Bani Israel. Namun tentunya di dalamnya terdapat banyak hikmah dan pelajaran ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan, sebagai contoh untuk kita agar kita tidak terjebak dalam situasi, dalam sikap dan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Baik, kita akan masuk ke ayat yang ke-99. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas ya kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Firman Allah, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekelompok mereka kemudian melanggarnya, sedangkan sebagian besar ya, di antara mereka tidak beriman. Nabadza fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Firman Allah, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maka sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, diberi Taurat itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi mereka pura-pura tidak tahu. InsyaAllah kita angkat 3 ayat ini terlebih dahulu. Nanti InsyaAllah kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya 102 dan 105. InsyaAllah kita rencanakan dengan 5 ayat ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Ayat yang ke-99 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kami sudah turunkan kepadamu ya ayat, tanda-tanda, bukti-bukti ya, yang jelas ya, kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar engkau beritahukan ya, kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, maksudnya bahwa dari ayat ini walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, bahwa kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad ya, tanda-tanda kenabian yang sangat jelas ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan tanda-tanda kenabian yang sangat jelas ya, dari mukjizat, kemudian kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu terbukti ya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya, bahkan tanda-tanda yang tidak diketahui oleh orang-orang selain orang Yahudi ya, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada yang diketahui oleh setiap orang secara rasional, nih orang mesti tahu, secara otomatis orang mesti tahu nih orang ini adalah nabi ketika melihat atau ketika bertemu atau ketika mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tanda-tanda kenabian yang khusus. Artinya yang khusus itu tidak diketahui oleh banyak orang kecuali oleh orang-orang yang memang tahu ya, oleh tanda-tanda khusus ini. Nah, tanda-tanda khusus ini diantaranya adalah banyak diketahui oleh orang-orang Yahudi karena sudah disampaikan di dalam kitab mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah turunkan kepadamu, telah kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat, banyak tanda-tanda bayyinat yang jelas, yang terang benderang akan kenabian Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang lain, tanda-tanda yang lain. Ya, bahkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan ya, yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ya, juga telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi rahasia para rahib-rahib Yahudi itu dari Bani Israel itu juga sudah diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa yang terdapat di dalam kitab Taurat yang dirahasiakan ya, yang disembunyikan oleh para rahib-rahib mereka terhadap kenabian terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, juga diberitahukan kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diselewengkan, apa yang dirubah oleh mereka orang para rahib-rahib yang tanda petik mungkin oknum ya, oknum daripada rahib-rahib orang-orang Yahudi itu, ulama-ulama Yahudi itu, apa yang mereka ganti, apa yang mereka selewengkan daripada kitab-kitab Taurat yang terkandung di dalamnya hukum-hukum maupun tentang kisah-kisah kenabian ya, semuanya
ya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak ada satupun ya orang yang dapat meragukan ya sebenarnya dengan ayat-ayat itu meragukan tentang kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya memang orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, artinya tidak mendapat hidayah kalau kita berbicara hidayah. Sehingga kata Ibnu Abbas, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, itu adalah wahai Nabi Muhammad, engkau bisa beritahukan apa-apa yang engkau kabarkan kepada mereka di pagi hari, di siang hari, setiap saat, itu sebagai tanda kenabian yang mereka bisa baca, yang mereka bisa ketahui ya, yang itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang ada pada tangan-tangan mereka, yakni yang sesuai dengan kitab Taurat. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, akan tetapi ini masalahnya di sini adalah orang-orang Yahudi itu ya, tidak seperti demikian yang diharapkan. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah terang benderang, sudah jelas, sebenarnya sudah nggak bisa mengelak lagi, tapi selalu ada celah untuk mereka ngeles, untuk mereka mencari alasan ya, mereka tidak ingin mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kesombongan dan keangkuhannya. Nah, apa yang membuat mereka sombong dan angkuh, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita sudah pernah sampaikan dalam pembahasan ayat-ayat sebelumnya, adalah diantaranya karena Nabi, dan ini boleh dikatakan sebagai apa namanya, ego mereka ya, ego sektoral barangkali, karena Nabi yang mereka tunggu-tunggu dengan tanda-tanda yang sudah mereka ketahui di dalam kitab mereka itu diharapkan adalah dari Bani Israel, dari golongan mereka sendiri. Ternyata yang datang yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kitab Taurat itu, yang sudah mereka tunggu-tunggu dan mereka nanti-nanti itu, bukan dari bangsa mereka, dari bangsa Arab. Nah, inilah ya, sehingga sudah dijelaskan bagaimanapun dan sudah terang benderang ayatnya, tandanya itu sudah jelas, mereka meyakini loh, kok ini persis banget gitu bahwa Nabi yang dijanjikan akan turun di akhir zaman itu tanda-tandanya jelas, mereka dapati pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, kebanyakan di antara mereka mengingkarinya ya, mengingkarinya, dan tidaklah ada orang yang mengingkarinya ya kecuali dia adalah orang yang fasik ya, orang yang menyimpang, orang yang salah. Ikhwa fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah di ayat berikutnya menegaskan ya, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya. Dan apakah setiap kami, yakni setiap kalian membuat satu perjanjian ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi dengan manusia ya, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji ya, sekelompok mereka kemudian melanggarnya. Nabadha fariqun minhum ya, bal aktsaruhum la yu'minun ya, bahkan ya di antara mereka ya, sebagian besarnya, mayoritasnya mereka tidak beriman. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama yang besar di kalangan tabi'in ya, mengatakan bahwa tidak ada sebuah perjanjian di muka bumi ini yang dibuat oleh Bani Israel ya, oleh orang-orang Yahudi, kecuali mereka melanggarnya. Nah, ini cerita dari zaman dulu nih. Jadi tidak ada perjanjian
yang dibuat bersama orang Yahudi kecuali orang Yahudi melanggarnya. Melanggar itu perjanjian. Nah, jadi kalau ada orang yang suka berjanji lalu dia langgar, berarti punya sifat orang Yahudi, ya kan? Sifat orang Yahudi. Dan orang Yahudi, ini kita pelajaran yang lalu kita angkat lagi ya, hikmahnya. Dan orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kesukuannya. Bukan karena dia ini Yahudi. Bukan karena dia ini Bani Israel, bukan. Tapi karena sikapnya, karena perilakunya, ya, karena tingkah lakunya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang bertingkah pola dengan tingkah polanya siapa? Orang-orang Yahudi yang melanggar syariat itu, yang melanggar ketentuan itu, maka berpotensi mendapatkan hukuman atau akibat yang sama, konsekuensi yang sama. Jadi orang Yahudi dihukum itu bukan karena Yahudinya, karena ada di dalam ayat yang lain bahwa orang Yahudi kalau yang beriman, ya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini juga nih, masalah janji berjanji ini kan kita hari-hari kita kadang-kadang kita suka buat perjanjian. Baik yang secara formal maupun tidak formal, yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita berjanji mungkin dengan pasangan hidup kita, ya, yang suami dengan istrinya, istri melakukan perjanjian dengan istrinya misalnya, atau kita berjanji tentang perjanjian kerjasama, ya, pekerjaan kita dalam bisnis, dalam yang lain-lain, maka kita harus komitmen dengan perjanjian itu, harus konsekuen, ya. Karena kalau tidak, nah berarti kita punya sikap yang sama nih dengan orang Yahudi. Nah, kata Imam Ibnu Hasan Al-Basri bahwa tidaklah ada perjanjian yang dibuat oleh orang Yahudi kecuali dilanggar. Memang demennya begitu, melanggar aja, dibuat ngelanggar. Yu'ahiduna al-yaum wa yanquduna ghadan. Mereka buat perjanjian hari ini, esok lusa mereka ya, sudah langgar itu perjanjian, ya. Dicari-cari celahnya bagaimana supaya dia bisa melanggar perjanjian itu. Jadi awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum, kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa setiap kali mereka membuat perjanjian, ya, di antara mereka ada aja yang melanggar, bahkan banyak, bal aktsaruhum la yu'minun, ya, bahkan mayoritas yang melanggar itu. Ya, itulah sifatnya orang Yahudi, ya, sikap atau karakteristik orang Yahudi itu di antaranya suka melanggar perjanjian. Ya, ini juga sifat orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salatha. Tandanya orang munafik itu ada 3. Di dalam riwayat yang lain arbaun. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun minan nifaq, atau kama qala sallallahu. Di dalam riwayat yang lain ada 4 hal yang kalau 4 ini ada dalam diri seseorang berarti dia munafik murni, munafik sejati. Kalau cuma salah satu dari 4 ini, maka berarti kata Rasulullah SAW dia terdapat tanda-tanda kemunafikan di dalam dirinya. Jadi persentase munafiknya tergantung daripada 4 ini, berapa banyak dalam dirinya, maka semakin banyak, semakin lengkap dari 4-4-nya berarti dia munafik 100%. Kalau cuma 2 berarti munafik 50%, katakanlah begitu, ya. Cuman atu berarti 25% itu dia munafik. Apa kata Rasulullah SAW? Di antaranya adalah idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau berbicara dusta, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberikan amanah, ya, kalau diberikan kepercayaan, ya, dia berkhianat, ya, dia mengkhianatinya, ya. Di dalam riwayat yang lain yang 4 tadi, wa idza khasama fajara, ya, yang keempat kalau dia berselisih, ya, dia bersengketa,
ya, misalnya diangkat ke pengadilan, perselisihan itu dia curang, ya, dia curang. Bagaimana supaya kemudian perselisihan itu dia menangkan meskipun dia salah, misalnya begitu. Nah, itu tanda orang munafik. Ya. Jadi bukan karena keyahudiannya sekali lagi mengingkari janji ini, tapi karena ini adalah sifat yang tercela, ya, sifat orang munafik. Bal aktsaruhum la yu'minun, ya. Bahkan sekali lagi di antara mereka justru mayoritas adalah yang melanggarnya, yang tidak beriman daripada yang beriman. Maksudnya la yu'minun di sini adalah tidak beriman kepada apa? Kepada siapa? Tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat itu adalah sesungguhnya perjanjian mereka di antara perjanjian-perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berjanji kalau datang nabi setelahnya, ya, setelah nabi mereka yang terakhir, kemudian apa yang ada di dalam Taurat itu adalah perjanjian mereka untuk beriman kepada nabi setelahnya. Tapi begitu nabi itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bukan dari golongan mereka, bal aktsaruhum la yu'minun. Ternyata mayoritas daripada orang-orang Yahudi ini tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, wahyu Allah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang Yahudi sekali lagi di dalam ayat ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka melanggar perjanjian, ya. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya mereka akan menjalankan kitab yang ada pada tangan mereka, ya, yaitu kitab Taurat, ya. Dan ternyata setelah apa yang mereka perjanjikan itu, ya, Allah penuhi, Allah datangkan, ya, yakni tentang kebenaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian, ya, menolaknya, ya, tidak percaya kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka meninggalkan kitab mereka sendiri, seolah-olah mereka pura-pura tidak tahu terhadap isi daripada perjanjian atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Kemudian ikhwatal imani wal islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an, itu di ayat yang keberapa tadi? Yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Walamma ja'ahum, di ayat yang berikutnya 101, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah, ini yang kita sampaikan barusan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, ya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, maka orang-orang yang mereka diberikan Alkitab itu, ya, mereka lemparkan ke belakang punggung mereka kitab Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum la ya'lamun, ya, seakan-akan mereka tidak tahu, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, sekelompok atau sebagian besar di antara orang-orang Yahudi ini, ya, mereka melemparkan di sini bisa secara maknawi, bisa secara hakiki, ya. Yani kitab yang ada pada mereka itu mereka lemparkan secara, bisa melemparkan secara hakiki itu ya mereka lempar fisiknya. Secara maknawi artinya mereka tinggalkan, ya, mereka tinggalkan apa yang ada di dalamnya. Padahal di dalamnya apa?
padahal di dalamnya terdapat kabar ya, tentang ya, kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum, yang dimana kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bukti ya, sebagai jawaban ya, pembenaran terhadap apa yang ada pada dalam kitab mereka ya, yang mereka yakini ya, tapi ternyata mereka ya, kemudian tidak menerimanya. Mereka melemparkan itu semua, bahkan nah ini masuk ke ayat yang berikutnya, bahkan ya, mereka berupaya ya, untuk membuat sebuah isu ya, dan sebuah upaya tindakan nyata bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah katanya mantra-mantra. Yani Al-Quran ini dikatakan oleh mereka adalah mantra-mantra. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah kemudian membawa kabar yang tidak benar. Menuduhnya kemudian sebagai penyihir dan seterusnya. Padahal mereka sendirilah yang kemudian yang membuat sihir itu. Bahkan upaya nyata yang mereka lakukan adalah mereka berupaya untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam beberapa riwayat, dalam beberapa sirah Nabi besar Muhammad SAW, bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu beberapa kali diupayakan untuk mereka sihir. Kita dengar sihir yang dilakukan oleh siapa? Lubaid ibn A'sam ya. Kita juga pernah dengar ini berarti nggak dari awal, ini rekam atau apa? Oh live ya. Insyaallah nggak apa-apa ya. Mereka berusaha untuk menyihir Nabi Muhammad SAW melalui sihir yang yang diletakkan oleh mereka di dalam sumur ya kan, dan sampai Nabi Muhammad SAW pun terkena asarnya ya. Biar apa tuh? Zi Arwan ya, sumur Zi Arwan. Mereka berupaya untuk bagaimana kemudian membuat Nabi Muhammad SAW itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Ini para pentolan-pentolannya itu kemudian membuat sebuah makar, membuat sebuah gerakan supaya orang-orang Yahudi ini tidak ada yang percaya, tidak ada yang menerima kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Berbagai upaya ya. Tadi yang pertama upaya mereka adalah kemudian yang menganggap ya, apa yang ada di dalam kitab mereka itu ya, pura-pura tidak tahu ya, tidak ada itu tanda-tanda kenabian, itu tidak ada. Yang berikutnya lagi di antara upaya yang mereka propagandakan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang ya, yang tidak bisa dipegang kata-katanya ya. Padahal mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf ya, dan buta huruf bagi Nabi besar Muhammad SAW itu sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Kalau kita kekurangan ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kita kurang, kita ya, diri kita kurang ya. Tapi buat Nabi Muhammad SAW itu adalah kelebihan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang sangat agung ya, yang itu adalah diuraikan atau disampaikan, dinarasikan dalam bahasa yang sangat tinggi, bahasa Arab yang sangat tinggi, yang sangat luhur gitu. Yang kalau itu dibawa oleh orang yang pinter ya, berbahasa, pinter nulis ya, maka itu akan disangkakan sebagai karya daripada yang membawanya.
Sehingga Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan sebagai seorang yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf. Sehingga buta hurufnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kelebihan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memfirmankan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala nih keborokan orang-orang Yahudi ini. Maka dalam surat Al-A'raf, insyaallah kita nanti akan sampai kepadanya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti, katanya mereka bilang, orang-orang yang mengikuti, Allah taala firmankan, orang-orang yang mengikuti seorang nabi yang buta huruf, yang mereka dapati nabi dan rasul yang buta huruf ini sebagai nabi akhir zaman itu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, ada itu tertulis di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Jadi ada itu Nabi Muhammad SAW itu tertulis ya di dalam kitab orang-orang Yahudi dan kitab-kitab orang Nasrani, akan datang sebagai nabi terakhir itu seorang nabi dan rasul yang buta huruf. Tapi meskipun sudah sekali lagi terang benderang, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat tadi itu ya, sudah terang benderang ayat-ayat tentang kenabian ini, ciri-ciri tentang kenabian ini dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam aspek, semuanya sudah jelas. Tidak ada yang bisa mengelak kalau memang orang itu mau kebenaran. Ya, tidak bisa dielakkan. Tetapi ya, lagi-lagi bahwa kemudian orang Yahudi berupaya untuk ya, mencari celah ya, untuk ya, tidak menerima kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ya, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Bahkan di antara mereka orang-orang yang diberikan Alkitab itu ada yang kemudian melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala itu ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun ya, mereka pura-pura tidak tahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ya, mereka kemudian mencoba menentangnya dengan apa yang mereka miliki ya, yakni Alkitab. Ternyata kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kitab Taurat itu tidak beda secara substansinya, isinya, intinya itu sama ya, esensinya sama. Maka mereka buang itu Taurat ya, mereka buang itu kitab Taurat. Kemudian mereka ganti kitab mereka pegangannya sekarang dengan kitab apa? Dengan kitab ya, yang mereka yakini bahwa itulah kitab Taurat yang sesungguhnya, atau kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka yang sesungguhnya, yaitu kitab yang dinisbatkan kepada Asif ya, dan sihirnya Harut dan Marut ya, yang dimana itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ini nyambung dengan ayat yang berikutnya ya, nyambung dengan ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya ke 102. Jadi mereka tadi Taurat yang ada pada diri mereka sudah mereka buang, apalagi Al-Qur'annya mereka buang. Nah, mereka sekarang orang-orang Yahudi itu ternyata menyimpan kumpulan katakanlah mantra-mantra begitu, atau tentang kumpulan kodifikasi ilmu sihir ya, pengetahuan tentang ilmu sihir yang itu ada sejak ya, zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Dan mereka mengatakan bahwa kita mengikuti ajarannya Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang ya, bahwa apa yang mereka lakukan ini mengikuti ajarannya Nabi Sulaiman ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi kata mereka, inilah yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman ya, padahal ternyata Allah bantah sekarang ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru
Nyambung ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Jadi ayat yang ke-99 tadi Allah tegaskan bahwa Allah sudah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turunkan juga kepada mereka ayat-ayat penjelasan-penjelasan yang sangat terang benderang tentang kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kemudian mereka tidak menerimanya. Bal aktsaru wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Bahkan Allah tegaskan, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ini ayat ini sebagai cemoohan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi, sekaligus juga sebagai penguat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa namanya? Ancaman atau statement Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bahwa mereka ini begitu orang Yahudi, kenapa kalian ini setiap kali bikin perjanjian kalian selalu melanggarnya. Ya. Jadi penegasan itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi. Untuk Rasulullah SAW ini sebagai hiburan, sebagai penguat ya, bahwa wahai Nabi Muhammad ya, memang orang Yahudi itu begitu sudah. Ya, jadi enggak usah terlalu diambil pusing, bahasa sederhananya kitanya begitu. Kalau mereka berbuat seperti itu, ya memang mereka itu ya, karakternya sudah begitu turun menurun dari zaman dulu. Hari ini bikin perjanjian, besoknya dilanggar. Jadi tidak ada perjanjian di muka bumi ini yang dibuat oleh orang Yahudi kecuali dilanggar oleh mereka sendiri. Ya. Jadi informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada Nabi Muhammad SAW ya sebagai penguatan ya, untuk beliau berdakwah. Ya. Nah, ayat ini juga kalau kita berbicara hikmah bahwa di dalam berdakwah ya, diikuti atau tidak diikutinya dakwah itu oleh seorang pendakwah ya, ketika dia sudah menempuh atau melakukan dakwah itu sesuai dengan ya, ilmu ya, dari tahapannya, dari cara penyampaiannya ya, fikih dakwahnya dan seterusnya, lalu orang tidak mengikuti, maka itu tidak menjadi barometer kesuksesan dakwahnya seorang dai, seorang pendakwah ya. Bahkan dalam hadis dikatakan ya, kata Rasulullah SAW ya, diperlihatkan kepadaku ada nabi ya, tidak ada pengikutnya nanti pada hari kiamat itu. Jadi diberitahukan kepada Nabi besar Muhammad SAW nanti pada hari kiamat itu di padang mahsyar itu nabi itu akan diikuti oleh kaumnya ya kan, satu nabi kemudian pengikutnya di belakangnya, satu nabi pengikutnya di belakangnya. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada nabi kemudian kata Rasulullah wan nabiyyu ma'hum ya. Ada nabi yang kemudian pengikutnya cuman hitungan jari. 1, 2 sampai 10. Ya. Wan nabiyyu laisa ma'hum qaum au kama qala. Dan ada nabi yang bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dan kemudian kata Rasulullah datanglah kemudian rombongan yang hitam besar, artinya banyak ya, saking banyaknya kelihatan seperti semut begitu menghitam besar rombongan itu, aku kira itulah umatku. Maka dikatakan kepadaku la ya, itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datang lagi setelahnya yang lebih besar lagi, maka kemudian dikatakan itulah umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nyambung hadisnya nanti dengan yang 70.000 orang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, jadi kesuksesan dakwah seorang dai, seorang nabi itu tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya pengikut. Nah, para pegiat-pegiat kajian, ya, aktivis-aktivis kajian, para panitia penyelenggara kajian, kesuksesan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan ya, tapi dengan bagaimana kemudian orang itu mau menerima ya, orang menyampaikan yang menyampaikan itu menyampaikannya dengan benar ya, dakwahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'alar rasuli illal balagh
dan tidaklah ada kewajiban atas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Setelah disampaikan mau ikut atau tidak, ya, itu bukan urusan rasul, bukan urusan nabi, bukan urusan seorang pendakwah, bukan. Karena hidayah itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika Rasulullah SAW bersedih karena tidak berhasil mengislamkan keluarga terdekatnya, pamannya, maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun ini orang yang paling engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, karena Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki saja. Sehingga bersyukur kita hari ini Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita kemudian merasakan bisa duduk di majelis ilmu dan seterusnya, ya, di saat banyak orang mungkin tidak merasakan itu, ya, tidak mendapatkan itu, karena memang hanya sekian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Artinya tidak semua orang, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Nah, kita harus berusaha mensyukurinya, berusaha supaya hidayah ini terus, ya, ada pada diri kita dengan doa, dengan usaha dan seterusnya. Ya kan? Doanya apa di antaranya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diupayakan itu untuk terus kita bertakwa sebisa mungkin pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati itu bawa itu hidayah. Ya. Harus diusahakan. Kenapa? Karena ini tidak kepada setiap orang Allah berikan. Pertama, yang kedua, karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk Allah akan dapat ini. Nikmat ini. Kalau nikmat dunia, rezeki yang kita sebut rezeki, duit, makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah dan seterusnya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa min dabbatin, tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan bertanggung jawab atas kehidupannya, rezekinya. Nah, ini dijamin oleh Allah. Tapi hidayah Allah tidak jamin semua orang dapat. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah hanya akan berikan kepada yang dikehendakinya. Nah, mudah-mudahan kita, ya, senantiasa diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nikmat hidayah ini, ya. Sekali lagi karena tidak setiap orang diberikan nikmat hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang Yahudi ini kemudian mereka langgar perjanjian itu, ya, mereka bahkan lempar kitab mereka itu ketika dapati Rasul itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, ya, mereka buang itu kitabnya, ya, mereka buang kitabnya dan mereka pura-pura tidak tahu dengan kitab yang pernah mereka genggam itu. Nah, sekarang mereka katanya beralih, ya, pegangan mereka sekarang beralih kemana? Beralih kepada kodifikasi mantra-mantra dulu yang pernah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, mantra-mantra ini, sihir-sihir ini, ilmu-ilmu sihir yang dikumpulkan, dikodifikasi oleh Nabi Sulaiman supaya tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian Nabi Sulaiman menguburnya di bawah singgasananya supaya tidak ada orang yang mendekat berani. Tapi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, ya, kemudian syaitan, ya, kemudian menunjukkan kepada manusia tentang keberadaan kitab itu dan kemudian mereka bongkar, mereka ambil lagi dan kemudian mereka jadikan pegangan. Itu yang ada di dalam ayat ke-102 yang akan kita bahas sekarang. yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru
yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kita baca terjemahannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal ini nanti kita akan ungkap tafsirnya ya. Siapa itu Harut dan Marut ya? Apakah malaikat atau yang lain? Nanti penafsirannya ya, ada banyak penafsiran dari para ulama. Ini kalau di dalam terjemahannya kan dua malaikat yang bernama yaitu Marut dan Marut yang diturunkan di negeri Babilonia. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, jadi dari kedua malaikat itu, tuh lihat kalau di dalam terjemah, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Kurang lebih terjemahannya seperti itu di ayat yang ke-102. Ya, yang ingin saya highlight di situ nanti harus kita perhatikan supaya kita tahu tafsirnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sihir-sihir Nabi Sulaiman. Yang kedua, ya, di dalam ayat tadi dijelaskan dalam terjemahannya, dua malaikat yang diturunkan di Babilonia itu diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir. Nah, ini kita highlight ya, kita garis bawahi, kita stabilo itu supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka kemudian orang-orang Yahudi itu ya, mengatakan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, ya, yakni apa yang dibaca oleh setan sesungguhnya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, sesungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak kufur, melainkan setan-setan itulah yang kufur. Ini banyak riwayat ya dari para ulama ahlu tafsir tentang bagaimana kisah yang terjadi pada Nabi Sulaiman ibn Dawud. Saya ingin angkat salah satunya yang dikatakan oleh Imam As-Sudi ya, yang yang sesungguhnya cerita ini atau penafsiran dari para ulama ini satu sama lain insyaallah taala saling melengkapi ya, saling melengkapi. Ingin saya angkat pertama dari apa yang diriwayatkan oleh Imam As-Sudi, bahwa kata beliau wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dikatakan bahwa syaitan-syaitan ya, itu bisa naik ke langit. Kemudian mereka di sana mencuri ya, kabar-kabar yang ada di langit.
mereka mendengarkan perbincangan para malaikat, ya, tentang apa yang akan terjadi di bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Di dalam beberapa surat. Wa ja'alna rujuman lisyayatin. Surat apa itu? Al-Muluk ya. Dalam surat Al-Muluk tuh. Atau surat apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan meteor-meteor yang kita kenal sebagai meteor-meteor itu adalah untuk melempar setan, ya. Karena setan itu ingin mendengar perbincangan, ya, malaikat, ya, yang akan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setan-setan itu setelah mereka mendengar percakapan yang terjadi di antara para malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi ini, ya, masalah kematian, masalah misalnya kapan akan hujan, apa yang menjadi perintah Allah dan seterusnya, perkara-perkara yang akan mereka laksanakan di bumi ini, ya, mereka curi itu. Mereka kalau ngintip kan ngelihat, ya, kalau mendengar itu apa? Mencuri pendengaran, mencuri kabar, ya, spionase itu mereka, ya. Setelah mereka tahu kabar-kabar itu, kemudian mereka datang dan mengabarkannya kepada para penyihir, kepada para dukun, ya, ya. Kemudian, ya, para dukun ini, ya, memberitahu kepada orang-orang yang datang kepada dia, ya, sehingga tersebarlah bahwa seolah-olah dukun ini mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Padahal katanya setan itu ketika mengatakan kabar tadi kepada dukun, ya, satu kabar yang dia dengar, satu kalimat yang dia dengar itu akan menjadi 71 kalimat yang disampaikan kepada dukun. Nah, jadi satu yang benarnya, 70 yang salahnya, berarti yang KW-nya. Ya. Kemudian ya, maka berarti, ya, akan terdapat banyak kebohongan karena setiap ma'akul li kalimah sab'ina kalimah. Setiap satu kalimat akan ditambahkan 70 kalimat. Ya. Maka kemudian itu ditulis oleh orang-orang, kata-kata dari setan tadi oleh dukun-dukun tadi ditulis sehingga menjadi bertumpuk-tumpuk lembaran-lembaran, dan itulah yang kemudian menyebar di antara Bani Israel bahwasannya jin itu mengetahui ilmu yang gaib. Ini pada zaman siapa? Nabi Sulaiman. Maka kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Sulaiman. Maka kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengetahui jin itu tadi punya hal seperti itu tadi, maka oleh Nabi Sulaiman diambil catatan-catatan tadi itu, ya. Kemudian Nabi Sulaiman letakkan dalam sebuah tabut, dalam sebuah kotak, ya, sebuah peti begitu, lalu kemudian dikubur itu semua catatan-catatan itu di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan raja, jadi ada singgasananya, ada kursinya. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, kata Imam As-Sudi, masih jumeneng, kalau kata orang Jawa, masih jumeneng, maka setan itu nggak ada yang berani mendekat, jin tidak ada yang berani mendekat, takut sama siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kemudian sehingga tidak ada lagi, ya, seorang dukun yang beraksi itu, karena nggak ada lagi sumbernya dari jinnya itu, nggak ada lagi, ya, karena jin nggak ada informasinya lagi. Dan Nabi Sulaiman, ya, mengatakan bahwa barang siapa yang mendengarkan atau mengaku-ngaku dia tahu ilmu gaib, maka akan dihukum. Maka jin-jin juga takut. Kan Nabi Sulaiman itu, ya, berkuasa bukan kepada manusia saja, ya kan, dakwahnya itu juga kepada jin. Nabi Muhammad juga kepada jin, tapi juga beliau kepada burung-burung dan seterusnya. Allah berikan
kekuatan kekuasaan seperti itu. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal, ya, dan kemudian orang-orang yang soleh juga sudah meninggal, yang tahu perkara Nabi Sulaiman ini, ya, yang tahu ajaran Nabi Sulaiman ini, ulama-ulama juga sudah meninggal, maka lahirlah kemudian generasi berikutnya itu semakin jauh daripada ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, pada masa generasi sudah lemah tentang ajaran, pemahamannya tentang dan pengetahuannya tentang ajaran Nabi Sulaiman itu, maka kemudian kata Imam As-Sudi, tamatsala syaitanu fi suratil insan. Kemudian setan ini dia menyerupai wujud manusia. Ada satu setan menyerupai wujud manusia. Kemudian dia mendatangi orang-orang Yahudi. Tsumma ata nafaran min Bani Israil. Lalu dia mendatangi sekelompok kecil orang-orang Yahudi dan dia katakan kepada mereka, "Hei, mau enggak kalian? Aku tunjukkan, ya, untuk aku beritahu kalian, ya, sebuah pusaka yang tidak pernah akan kalian dapatkan sampai kapanpun. Ini berharga yang tidak ternilai harganya, tidak ada bandingannya. Ini adalah pusakanya Nabi Sulaiman." Nah, ini kan sampai sekarang kan orang Yahudi itu di antara dalil menyerang Masjidil Aqsa dan seterusnya itu adalah mereka ingin merekonstruksi, ya, Haikal Sulaiman. Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan TNI, tentara kita yang ditugaskan di Libanon untuk menjaga perdamaian yang dari PBB itu, dan mereka itu katanya begitu. Kata beliau ini, orang Yahudi itu untuk merebut wilayah baik Israel maupun juga ke wilayah Libanon juga sudah mulai mereka itu katanya mereka klaim bahwa itu adalah tanah leluhur mereka. Kemudian mereka bikin dongeng-dongeng, bikin cerita-cerita masa lalu yang referensinya hanya mereka yang punya, bahwa wilayah mereka, kekuasaan mereka itu sampai ke sini begitu. Nah, atas dongeng yang mereka buat itu, mereka bikin klaim, bikin pembenaran, dan kemudian mereka melakukan agresi supaya wilayah yang mereka klaim itu bisa mereka kuasai. Nah, itu ya, ceritanya sampai sekarang ini sebenarnya nih, belum berakhir ketika sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian, ya, kita kembali lagi ke cerita ini. Mereka mengatakan iya mau. Sekelompok orang Yahudi Bani Israel ini mereka mengatakan iya kami mau. Ya, maka kemudian oleh si setan itu ditunjukkan, tuh katanya, tempatnya di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, maka kemudian mereka bawa orang-orang ini oleh setan ini ditunjukkan, tuh di sana tuh tempatnya. Tapi saya tidak berani mendekat katanya. Nah, saya tidak berani mendekat katanya. Saya tunjukkan aja tempatnya ada di sana katanya gitu. Maka dia bilang jaminannya kalau engkau tidak dapat di situ, maka nih bunuh saya kata kalau saya bohong, kata dia bilang begitu. Kata setan itu yang menyerupai manusia tadi. Kemudian, ya, mereka gali, orang-orang Yahudi tadi gali, dan kemudian betul mereka mendapatkannya di situ. Nah, mereka keluarkan itu dari dalam tanah tadi, dari dalam timbunan tadi, dan kemudian setan itu setelah didapatkan, dia katakan, sesungguhnya dulu Nabi Sulaiman itu bisa berkuasa kepada manusia, kepada jin, kepada burung, itu bukan dengan kitab Allah, tapi dengan buku ini. Nah, ini setan ini ulahnya daripada setan. Summa tara wa dhahaba. Ya, kemudian setan ini pergi aja. Ya. Lalu setelah itu menyebarlah isu bahwa Nabi Sulaiman itu bukanlah seorang nabi tetapi seorang penyihir. Nah, ya. Kemudian kitab itu diambil oleh Bani Israel, dan kemudian ketika datang kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, mereka angkat lagi kisah itu, cerita itu, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang nabi, ya, dan seterusnya. Maka kemudian, ya, turunlah ayat
ya, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu wahai Nabi Muhammad tidak kafir, tidak kufur, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Kenapa setan-setan itu yang kufur? Sebab dia yang membuat orang tersesat. Ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Diriwayatkan dari Rabi' ibn Anas bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa waktu lalu, jadi di zaman dahulu, tentang kitab Taurat. Mereka bertanya tentang kitab Taurat. Ya. Tentang isi kitab Taurat. Kemudian oleh Rasulullah SAW dijawab apa yang mereka tanyakan itu. Ya. Lalu ya, mereka bertanya tentang nabi-nabi terdahulu, ya, di antaranya adalah Nabi Sulaiman. Maka Rasulullah SAW menyebut Nabi Sulaiman. Maka kemudian mereka mengatakan, enggak, Nabi Sulaiman itu bukan nabi, kata mereka. Sulaiman itu bukan nabi, tetapi dia adalah seorang penyihir. Maka kemudian turunlah ayat ini kita cerita asbabun nuzul, ya. Maka kemudian turunlah ayat ini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan banyak versi-versi penafsiran yang lain terkait dengan bagaimana zaman dahulu kisah Nabi Sulaiman, ya, terkait dengan kitab-kitab mantra yang tadi itu. Ya, kalau Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Jarir itu yang menyusun kitab tafsir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang juga merupakan referensi utama, ya, daripada kitab tafsir Ibnu Katsir ini, ya. Beliau mengatakan, ya, waqala Ibnu Jarir, kata Imam Ibnu Katsir, haddatsana Al-Qasim haddatsana Husain haddatsana Hajjaj haddatsana Abi Bakar an Syahr ibn Haushib qala lamma suliba Sulaiman alaihi salam mulkahu, ya, kanat syayatin taktubu sihra fi ghaibati Sulaiman, ya. Bahwa ketika Nabi Sulaiman sedang tidak ada, ya, sudah tidak ada, maka setan-setan itu menulis sihir, ya, menulis mantra-mantra. Kemudian mereka mengatakan, jadi ada kitab sihir. Kemudian mereka mengatakan, barang siapa yang menginginkan begini sesuatu, maka dia harus membaca ini sambil menghadap matahari. Kalau ingin sesuatu yang seperti ini, maka dia harus menghadap matahari dan membaca ini. Jadi dikaitkan dengan matahari dan seterusnya. Maka kemudian semua ajaran-ajaran itu, ya, ditulis oleh Asif ibn Barkhia, ya. Dia ini adalah seorang asistennya Nabi Sulaiman, ya, Ibn Daud. Dan kemudian setelah itu oleh Nabi Sulaiman diambil lalu dikuburkan di bawah singgasananya. Mirip-mirip dengan yang tadi, ya. Kisah selanjutnya kemudian mirip-mirip dengan apa yang disampaikan tadi oleh Imam As-Sudi. Kata Imam Ibnu Katsir, dari sekian pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf tadi tentang hal ini, ya, boleh kita simpulkan bahwa antara satu cerita atau satu riwayat dengan riwayat yang lain itu saling melengkapi, tidak bertentangan. Makanya saya tidak baca semuanya. Kemudian wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kenabian atau kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Bahwa orang-orang Yahudi yang diberikan Alkitab itu setelah mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan kemudian mereka berpaling kepada apa yang dibaca oleh syaitan, ya, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, ya,
bahwa orang-orang Yahudi itu ya, kemudian melakukan sihir, ya, melakukan sihir apa yang pernah dibaca sihir-sihir itu pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam oleh para syaitan itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah sihir itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman atau sudah ada sebelumnya? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sihir itu sebenarnya sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman ibn Daud alaihissalam. Ya, sebab di dalam Al-Quran kata beliau dikatakan bahwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu juga ada sihir, dan ada banyak ayat bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Nabi Fir'aun itu mengumpulkan para dukun-dukun, ya, untuk kemudian mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka melontarkan tali yang mereka bawa kemudian berubah menjadi ular, lalu Nabi Musa melontarkan tongkatnya dan juga kemudian menjadi ular, dan dimakan itu ular-ular yang sihir-sihir tadi itu dan seterusnya, ya. Nah, jadi sihir itu sesungguhnya sudah ada dari sebelum kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, masih ada waktu, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, ya kan? Nah, syaitan inilah yang kemudian yang kufur, yang mengajarkan kepada manusia sihir itu syaitan, bukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, di sini wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Sampai di sini, ya, sampai di sini kata Imam Ibnu Katsir, ya, ikhtalafal ulama fi hadzal maqam. Dalam ayat ini, di titik ini para ulama, di poin ini para ulama berselisih penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan atau berpendapat bahwa wa ma unzila, ma di situ adalah ma an-nafiyah. Ya. Ma yang berarti peniadaan, pengingkaran. Ya. Jadi tafsirnya adalah, ya, tafsirnya wa ma kafara Sulaimanu wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, ini agak berat. Mohon sedikit konsentrasinya ditambahkan. Tadi kita bacakan terjemahannya, ya. Ini juga versi, nanti terjemahannya juga ada versinya, ya. Artinya apa yang ada di terjemahan kita itu enggak salah. Ya, tapi saya ingin memberikan pengetahuan yang lain tentang penafsiran apakah ada malaikat yang mengajarkan sihir atau tidak. Nah, apakah sihir itu diajarkan oleh Allah melalui malaikat atau sihir itu diajarkan oleh setan? Itu nanti poinnya. Nah, di dalam ayat ini tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang dituduhkan oleh Bani Israel, ya, bahwa kata Allah sihir itu bukan diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setanlah yang mereka ingkar, yang mereka mengajarkan sihir tadi. Ya, tadi kita sudah kisahkan ceritanya. Setan-setan mendengarkan berita dari langit, mereka kemudian kasih bocoran kepada dukun-dukun, kemudian bahkan mereka bukukan dan seterusnya. Kisah yang tadi itu.
Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan itu yang kemudian mengajarkan orang-orang tentang ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Terjemahan yang pertama, ma di situ diartikan sebagai penisbatan. Ma yang kedua juga di dalam bahasa Arab juga diterjemahkan atau mengandung makna peniadaan. Contoh, saya keluar dulu dari sini. Contoh, ini dengan kata ma, huruf ma, ya, isim atau ada yang mengatakan isim ma. Ya. Ada yang mengatakan itu sebagai isim mausul, ya, yang artinya berarti apa-apa, sesuatu. Hadza ma aqulu lakum. Kalau di dalam khutbah kan begitu. Hadza ma aqulu lakum wa syukran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, sesuatu yang dapat saya sampaikan. Tetapi ma di dalam bahasa Arab juga bisa berarti tidak. Ma qara'tul kitab. Hal qara'tal kitab? La, ma qara'tul kitab. Ma tidak, saya tidak baca buku. Nah, jadi ma di dalam bahasa Arab itu bisa berarti penisbatan yang artinya adalah apa-apa, ya, apa yang sesuatu begitu. Bisa juga artinya adalah peniadaan. Nah, di dalam penafsiran ayat ini ada dua pendekatan, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya, adalah lin nafiyah, ma'an nafiyah. Sehingga artinya adalah nafiyah itu tadi peniadaan, dan ini sebagai atof kepada ala, ya, ala, ya, yang ada pada kata-kata sebelumnya, ya. Sehingga artinya adalah, ya, wa ma unzila alal malakaini, ya, itu adalah wa ma atof kepada wa ma kafara Sulaimanu. Sehingga maknanya adalah Nabi Sulaiman tidak kufur, tetapi syaitanlah yang kufur. Dialah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tidaklah wa ma unzila alal malakaini, dan tidaklah sihir itu diturunkan kepada dua malaikat sebagaimana yang dikira, ya, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, bahwa malakaini yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi itu, dua malaikat yang dimaksud oleh orang Yahudi yang diturunkan oleh Allah kepada Babilonia itu adalah, maksud mereka adalah Jibril dan Mikail. Nah, jadi orang Yahudi itu beranggapan bahwa di zaman Nabi Sulaiman pertama mengajarkan sihir. Yang kedua, di zaman Nabi Sulaiman Allah menurunkan Jibril dan Mikail untuk mengajarkan sihir. Nah, jadi malakaini di situ adalah Jibril dan Mikail. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dibantah. Maka para Sulaiman, tidaklah kufur Nabi Sulaiman, tidaklah mengajarkan sihir kepada orang-orang, dan tidak juga, ya, diturunkan wa ma unzila alal malakaini, dan tidak pula dua malaikat Jibril dan Mikail itu diturunkan di Babilonia untuk mengajarkan sihir. Ya. Kemudian, ya, yang berpendapat dengan tafsir seperti ini yaitu Imam Al-Qurtubi mengatakan Harut wa Marut itu sebagai badal daripada syaitan. Nah, sebagai badal daripada syaitan. Faham, kira-kira faham penjelasan saya? Ini agak muter-muter, ya. Karena ini kaitannya dengan sedikit ilmu alat, ya, ilmu kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab. Tapi nanti setelah saya sampaikan yang kedua, insya Allah tambah faham, insya Allah taala. Ya, kita lanjutkan dulu sedikit. Kemudian penafsiran yang kedua, ya, penafsiran yang kedua dikatakan wa ma unzila alal malakaini
bibabila haruta wa marut. Ma di sini juga diartikan bahwa tidak diturunkan kepada dua malaikat. Ya, tidak diturunkan kepada dua malaikat ya, di Babil ya, ilmu sihir baik Harut maupun Marut. Ya. Ini yang penafsiran yang apa namanya? Yang pertama tadi menguatkan yang pertama. Jadi Babil, Harut dan Marut itu ya muakhar yang maknanya muqaddam, yaitu dia dari golongan apa namanya? Syayatin katanya. Penafsiran yang kedua ini supaya menambah penjelasan dari yang pertama tadi. Ya. Yaitu yang disampaikan juga oleh Imam Al-Qurtubi ya, bahwa wa ma unzila alal malikaini ya, bahwa tidak diturunkan ya, kepada dua, bukan malaka ini tapi malika ini, dua raja. Dua raja yang dimaksud adalah yakni Raja Dawud dan Raja Sulaiman ya. Sehingga maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sihir. Nabi Dawud tidak mengajarkan sihir, Nabi Sulaiman juga tidak mengajarkan sihir. Ini masih kaitannya dengan huruf nafi tadi. Saya ingin menyampaikan yang mausulnya dulu. Saya bawa kitab tafsirnya Ibnu Katsir ini yang versi lengkapnya, jadi detail sekali. Saya ingin pilihkan ya, yang maknanya adalah mausul. Sebentar. Ini ada juga penafsiran ya, sebagaimana yang ada di dalam terjemahan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dua malaikat di Babil, di negeri Babilonia, yang bernama Harut dan Marut. Jadi dua malaikat yang diturunkan juga bukan malaikat Jibril dan Mikail sebagaimana anggapan daripada orang-orang Yahudi. Tetapi memang mereka ini diturunkan untuk menguji manusia ya, untuk menguji manusia. Innama nahnu fitnatun, kami ini sebagai ujian. Fitnah itu bahasa Arab artinya ujian, bukan fitnah ngomongin orang tanpa data ya, itu namanya hoax ya kan. Bahasa Indonesia fitnah itu hoax kan ya. Dalam bahasa Arab fitnah itu ujian ya, ujian. Nah, penerjemahan yang kedua bahwa ma di situ adalah ma al-mausul yang artinya adalah dan apa-apa yang diturunkan. Jadi setan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi setan itu kufur karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil dan Harut. Di Babil yaitu Harut dan Marut. Yani sihir juga. Apa yang diajarkan oleh Harut atau Marut yaitu tentang sihir. Nah, kenapa diajarkan tentang sihir? Sesungguhnya diajarkan tentang sihir itu bukan supaya orang melakukan sihir, tapi supaya orang tahu mana sihir, mana yang hak. Ya, sehingga mereka tidaklah ada orang yang mau belajar sihir kepada malaikat itu kecuali akan dikatakan kepadanya, ini adalah ujian untuk kalian, fala takfur, jangan kalian kufur, artinya jangan digunakan itu ilmu sihir. Sehingga di sini para ulama kemudian ya berselisih pendapat tentang hukum mempelajari ilmu sihir. Nah,
Ada yang mengatakan ilmu sihir itu tidak boleh dipelajari sama sekali karena itu bagian daripada kekufuran. Ada ulama, dan ini pendapat yang kuat, ya. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah baik, tidak ada ilmu yang tidak baik. Tetapi ilmu itu kan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tentang apapun adalah kebaikan, sehingga Allah puji orang yang berilmu di dalam Al-Qur'an. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tidak tahu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara keilmuan, kalau berbicara keilmuan, maka belajar ilmu sihir itu ada baiknya. Orang yang belajar ilmu sihir, yang tahu ilmu sihir dengan yang tidak tahu ilmu sihir, lebih baik orang yang tahu ilmu sihir. Cuman belajar ilmu sihir bukan untuk dimanfaatkan, tapi belajar ilmu sihir untuk supaya kita bisa mencegahnya, supaya kita bisa ngasih tahu orang bahwa ini sihir, ini tidak boleh diikuti. Begitu. Nah, saya kasih contoh, misalnya begini. Narkoba itu kan terlarang. Ya. Apakah kita tidak boleh belajar tentang apa itu narkoba? Ya kan? Boleh. Oh, narkoba itu jenisnya ini saja. Ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk kayak tepung misalnya begitu, ada yang daun mungkin, ada yang apa. Sehingga kandungannya begini dan begitu, ini yang membuat kemudian seorang itu bisa mabuk, bisa kehilangan akalnya, dan seterusnya, bisa keganggu sarafnya. Kan itu semua ilmu tentang narkoba itu. Nah, boleh nggak dipelajari? Boleh. Kalau ilmu tentang narkoba tidak boleh dipelajari, nggak ada itu BNN. Di BNN itu orang yang ahli tentang itu ya, tentang narkotika. Nah, tetapi ilmu itu dipelajari bukan supaya orang itu menggunakan narkoba secara salah begitu ya. Karena katanya narkoba kalau dipergunakan secara baik untuk medis kan boleh ya. Untuk medis, ya kan? Boleh. Nah, artinya kalau orang punya ilmu tentang narkoba, dia bisa tahu. Oh, ini orang salah nih menggunakan narkoba, sehingga ditangkap. Oh, ini nggak apa-apa ini menggunakan narkoba karena untuk kesehatan. Walau dengan syaratnya begini dan seterusnya, legal dia. Nah, begitu. Nah, begitupun dengan sihir. Ada pendapat yang mengatakan boleh orang belajar sihir, tapi bukan untuk dia nyihir orang, untuk supaya dia bisa ngasih tahu ke orang, jangan belajar ini karena ini sihir. Nah, kamu jangan melakukan itu karena itu tuh sihir, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saya ingin mengulang sekali lagi. Jadi ada dua penafsiran terkait dengan wa ma yu'allimani wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut. Penafsiran yang pertama, ma di situ artinya adalah ma an-nafiyah. Ma yang artinya untuk peniadaan. Jadi tidak ada itu diturunkan dua malaikat di Babil. Yang mereka klaim, orang-orang Yahudi klaim bahwa malaikat yang dimaksud malaikat itu malaikat Jibril dan Mikail diturunkan di negeri Babil untuk mengajarkan sihir. Itu oleh Allah dibantah. Sehingga ma di situ sekali lagi maknanya an-nafiyah. Tetapi juga ada ulama yang menafsirkan ma di situ adalah ma mausul. Ma mausul. Sehingga yang diturunkan di Babil itu adalah dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ya, tetapi wa ma yu'allimani min ahadin, tetapi mereka tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali mereka akan katakan bahwa ini fitnah, ini ujian, fala takfur. Kamu kalau melakukan ini kamu jadi kufur, jadi kafir. Jangan kau lakukan itu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kemudian orang-orang yang memang tidak memiliki keimanan, tidak ingin beriman, mereka kemudian
belajar dari mereka tentang sihir, dan di antara sihir itu adalah yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ya. Kemudian di antara sihir itu juga ada kekuatan-kekuatan yang memang ada atharnya, seperti misalnya yang dilakukan oleh orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tetapi bagi kita bahwa sihir ataupun kekuatan-kekuatan jahat yang lainnya sesungguhnya tidak akan berbahaya bagi siapapun, ya, kecuali atas izin Allah. Nah, ini kembali kepada keimanan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini semua manusia berkumpul, semua jin berkumpul, bersatu padu, berkolaborasi mau memberikan satu manfaat kepada seseorang, tidak akan bisa kecuali kalau Allah mengizinkan. Sebaliknya orang bersatu padu seluruh dunia ini, jin juga bersatu padu, lalu berkolaborasi antara manusia dan jin yang sudah berkumpul itu semuanya untuk mendatangkan madarat bagi seseorang, maka tidak akan bermadarat kalau Allah tidak berkehendak. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Itu doa yang selalu kita baca habis salat. Tidak ada yang bisa melarang kalau Allah sudah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah melarang. Ma akhta'aka lam yakun liusibaka wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Ini berbicara takdir, bahwa yang pasti menimpa kita, pasti yang sampai kepada kita, yang ditakdirkan sampai kepada kita, menimpa kita, pasti akan terjadi. Yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan menimpa kita, meleset dari kita, tidak akan menimpa kita apapun upaya orang. Jadi wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang yang belajar itu sejatinya dia sedang belajar apa yang membahayakan buat mereka dan tidak memberikan manfaat, ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka juga sadar, orang yang belajar sihir itu, yang berbuat sihir itu, bahwa apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka beli itu, yakni sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang belajar sihir itu tidak akan dapat jatah kebahagiaan di hari akhirat. Ma lahum fil akhirati min nasib, ya. Ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Jadi belajar ilmu sihir itu karena bagian daripada kekufuran, sehingga orang yang kufur itu, ya, dia tidak mendapatkan jatah kebahagiaan di hari kiamat. Labi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kalau seandainya orang itu tahu, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya sejelek-jelek apa yang mereka perbuat, ya. Perbuatan yang paling jelek itu, ya, yaitu yang mereka perbuat. Bahkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis ada yang mengatakan, barang siapa yang mendatangi seorang ahli sihir, man ata arrafan, di dalam riwayat yang lain man ata kahana, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Barang riwayat yang lain, barang siapa yang Nabi SAW bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada seorang peramal, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari. Oh, kalau gitu nggak usah salat aja 40 hari, pre dulu, ya. Salat aja kagak diterima, apalagi kagak salat. Artinya pahala salat dari 40 hari itu nggak bisa menebus tuh kesalahan kita datang kepada itu, apalagi tambah nggak salatnya, oh tambah lagi dosanya, ya. Jadi ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini kaitan dengan penafsiran surat Al-Baqarah ayat tadi 99 sampai dengan ayat ke 102, ya, sampai dengan ayat 102.
Jadi orang-orang Yahudi, kesimpulannya bahwa orang-orang Yahudi itu sudah ditampakkan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka ayat-ayat kenabian, tanda-tanda kenabian, baik tanda-tanda kenabian yang ada pada mereka, yakni ada pada mereka itu yang mereka sudah ketahui di dalam kitab-kitab mereka, ya, maupun tanda-tanda kenabian yang bisa dilihat oleh siapapun meskipun mereka bukan orang Yahudi, artinya sudah benar-benar jelas tandanya itu, ya. Ternyata mereka tidak cukup untuk mereka beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada adalah mereka mencari celah-celah, ya, untuk mengingkari Nabi besar Muhammad SAW itu dengan tuduhan-tuduhan, dengan klaim-klaim yang mereka buat, ya, termasuk kemudian tadi sampai kepada mereka menuduh juga bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir, bukan lagi nabi dan seterusnya, tapi ajarannya mereka pakai gitu kan, sihir-sihirnya mereka pakai dan seterusnya. Itu kan kalau kita baca itu kayak nggak rasional banget gitu ya, mereka itu kayak udah nggak punya alasan begitu, tapi kekeh gitu dengan pendirian mereka, walaupun alasan mereka itu sudah tidak rasional, ya, sudah kelihatan gitu bohongnya, sudah kelihatan salahnya dan seterusnya, itu tetap saja mereka tidak beriman. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama adalah yang kita mesti bersyukur terhadap nikmat hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, ya, dengan kita bisa menerima, hati kita terbuka menerima ajaran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin, ya, dan kemudian kita diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, sekaligus upaya kita untuk mengamalkannya. Ini nikmat luar biasa untuk kita, karena tidak semua orang mendapatkan ini dan Allah tidak menjamin semua makhluknya mendapat ini. Berbeda dengan jaminan hidup di dunia. Kalau jaminan hidup di dunia oleh Allah dijamin, ya, apapun kondisinya seseorang di dunia ini. Yang kedua, bahwa kita sebagai seorang mukmin harus menghindari sifat-sifat orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat tadi dan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang setelah ini masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu bukan hanya sedang mendongeng kepada kita, tapi kita mesti mengambil hikmahnya, ya, bahwa tadi orang-orang Yahudi itu di antara sifat jelek mereka, ya, mereka menolak kebenaran meskipun kebenaran itu sudah terang benderang di depan mata. Yang kedua, tadi mereka sudah sebenarnya bukan hanya kebenaran itu mereka ketahui, bahkan kebenaran itu sudah diikat dengan diri mereka, perjanjian, tapi ternyata mereka langgar perjanjian. Bahkan tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang Yahudi dalam sejarah dunia sampai pada saat Imam Hasan Al-Basri menyampaikan zaman tabi'in, kurang lebih tahun 150-an atau 200-an Hijriah. Saya nggak tahu data kesininya apakah berlanjut begitu rekornya, bahwa tidak ada sampai saat itu orang Yahudi membuat perjanjian, ya, kecuali mereka melanggarnya. Ya, wallahu alam track record itu kesininya berlanjut atau tidak gitu ya, karena orang Yahudi kan sampai sekarang ada dan seterusnya, tapi kita lihat, ya, perdamaian dunia tidak pernah tercapai kan sampai sekarang di Palestina itu, ya mungkin itu dilanjutkan itu tradisi buruk mereka suka melanggar perjanjian itu. Wallahu taala alam bisawab. Maka kita sebagai seorang mukmin kita harus menghindari sifat-sifat buruk itu, ya, sebagai upaya kita mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW, karena sifat melanggar perjanjian itu juga bagian daripada tanda orang munafik. Waliyadzubillah. Hadza, ini yang dapat menjadi pelajaran untuk kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, hal-hal yang kurang jelas silahkan di-sharingkan. Fadhal. Ya, Pak. Belajar sihir. Iya.
Ya, pendapat itu disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. Jadi dua malaikat itu yang saya fahami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk memperingati orang. Jadi sihir itu sudah ada. Sihir itu sudah ada, begitu menyebar di kalangan manusia pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala terangkan ya posisi sihir itu dengan posisi kebenaran yang ada pada ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yang itu dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu adalah kebaikan, kalau sihir itu adalah kekufuran. Ya, jadi posisinya bukan mengajarkan orang sihir habis itu terserah mau dipakai atau enggak tuh ilmu sihir, enggak, bukan gitu. Tapi menjelaskan duduk masalah yang menyebar di manusia itu, ini sihir. Nah, ini keimanan. Jadi karena orang pada saat itu saking sihir itu ada benarnya tadi itu ya, walaupun sepersekian 70% gitu kan ya, 70 gitu kebenarannya, bahwa kemudian itu kan kadang-kadang Pak, mohon maaf nih, kadang-kadang keburukan itu dari 100 yang baik ada satu yang buruk, kadang-kadang mata itu tajam kepada yang satunya. Ya kan, perhatian orang itu kadang-kadang tertuju kepada situnya. Itu sifat manusia Pak, manusiawi. Ya, manusiawi sekali. Ya, contoh, ya sudah maraklah di tempat kita. Kalau kita punya satu proyek misalnya begitu ya, atau beberapa proyek misalnya gitu, kita ada 10 proyek kita misalnya gitu, kita sedang kerjakan begitu, yang 9 itu baik, yang satu buruk, ketahuan sama orang. Oh, bisa jadi yang 9 ini seolah-olah buruk semua. Nah itu sama kayak misalnya nih, saya juga di pesantren nih, itu kan semua fasilitas kita coba jaga gitu ya. Nah gitu, ada satu fasilitas yang jelek misalnya begitu, seolah-olah itu aja gitu, semua fasilitas itu seperti itu gitu. Atau ada santri misalnya yang bermasalah ya, kemudian terdengar gitu ya oleh beberapa orang gitu, lalu kemudian menjadi perbincangan. Jadi yang baik-baik itu enggak ada ya, yang diceritakan tuh yang itu aja. Itu memang tabiat kali ya, tabiat manusia. Nah pada saat itu pun kurang lebih begitu. Jadi ajaran Nabi Sulaiman ada, sihir juga ada, tapi orang lebih tertarik mungkin dengan sihirnya begitu ketimbang dengan yang benernya ya, ketimbang dengan yang benernya. Wallahu taala alam. Ya, jadi posisinya, perannya adalah bukan mengajari sihir supaya orang berbuat sihir, tapi itu tadi menjelaskan, mendudukkan permasalahan. Wallahu taala alam. Ada lagi, dan nanti insyaallah taala di kesempatan yang akan datang saya akan coba bacakan beberapa riwayat hadis-hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir sendiri bahwa ini hadisnya munqati, terputus, tidak sampai kepada Rasul, tentang sihir-sihir. Ya, tentang tadi Babilonia itu, Harut dan Marut tadi itu. Nah, seolah-olah itu kejadiannya kan ada yang kisah katanya itu malaikat diturunkan kemudian digoda oleh perempuan, ya kan? Kemudian dan seterusnya. Ada lagi malaikat dia diturunkan untuk mengajarkan sihir ini untuk ini dan seterusnya. Tapi riwayatnya itu kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir gharib jiddan, bahkan pakai jiddan, gharib jiddan katanya. Ini asing sekali, aneh sekali katanya riwayatnya kok seperti ini dari sisi matannya. Dari sisi periwayatannya ternyata munqati, tidak sampai sanadnya kepada Rasul dan seterusnya. Namun karena waktu kita terbatas untuk hari ini, insyaallah sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, karena ayat yang setelahnya masih berkaitan dengan tema besar kita hari ini, atau subtema kita hari ini tentang kedustaan Bani Israel terhadap Nabi Sulaiman. Insyaallah nanti akan kita bacakan beberapa contoh riwayat yang ada berkaitan dengan kisah daripada Harut dan Marut ini biiznillah. Barakallahu fikum. Cukup barangkali insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kalau ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan kehilafan kita semuanya. Allahumma amin. Dan terima kasih untuk perhatian antum semuanya hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semua di dalam menuntut ilmu, apalagi ini belajarnya ilmu tafsir. Ini berat, betul, terus terang kajiannya berat ya, melelahkan, membosankan.
membosankan karena kok panjang gitu ya bahasannya begitu, kayak belum pindah tema dan seterusnya begitu. Tapi ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita mesti kaji ya. Masya Allah, saya terima kasih kepada panitia. Saya pernah tawarkan apakah kita ingin pindah misalnya ke tafsir juz amma begitu dari belakang supaya pindah-pindah tema, jamaah tidak bosan begitu. Enggak, Ustaz, lanjut saja katanya. Masya Allah ya, karena memang Al-Quran itu tidak harus dibaca semuanya, harus dipelajari semuanya, jangan dipilih-pilih aja ya, jangan dipilih-pilih. Masya Allah, luar biasa teman-teman daripada panitia penyelenggara. Barakallahu fikum, dan semoga Allah sekali lagi senantiasa memberikan taufik kepada kita, semangat kepada kita di dalam menuntut ilmu, dan semangat juga untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.